Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbar Hukum Keluarga. Channel dimana kita siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi bagian dari Mahkamah Agung. Oke, pertanyaan nomor 201. Pernyataan yang paling tepat di bawah ini adalah A. Apabila nazir organisasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazir. B. Apabila nazir organisasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA hanya atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazir. C. Apabila nazir organisasi dalam jangka waktu 6 bulan sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazir. D. Apabila nazir organisasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta pengganti akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazir. Jadi gini ya buat teman-teman ya, jadi harus tahu dulu ada namanya orang yang mewakafkan, namanya wakif. Ya, orang yang mewakafkan namanya wakif. Nah, orang yang diserahkan itu namanya kan wakaf ya, benda wakaf. Benda wakaf ini dikelola sama siapa? Nah, yang diserahkan itu namanya nazir. Nazir ini kan dia harus mengelola, melindungi, mengembangkan. Pokoknya benda wakaf ini harus jadi bermanfaat biar terus menjadi pahala jariah buat wakif. Nah, jadi kalau dia ini tidak melaksanakan tugasnya si nazir ini dalam jangka waktu berapa bang? Dalam jangka waktu 1 tahun, ya, maka si pewakif ini ya atau ahli warisnya atau Kepala KUA. Biasanya Kepala KUA ini pejabat pembuat akta ikrar wakaf PPAIW. Nah, ini Kepala KUA. Baik inisiatif sendiri maupun laporan dari dua orang ini. Ya. Jadi ingat 1 tahun dan semuanya ini berhak untuk mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian aja. Kita lihat di sini mana yang 1 tahun. Oh, ini bukan. Berarti ini jelas bukan. Jadi sejak kapan sih? Nah, ketika ini menyerahkan ke sini, dihadiri oleh 2 orang saksi untuk membuat akta ikrar wakaf. Ya, akta ikrar wakaf. Kalau akta pengganti ikrar wakaf, nah biasanya itu wakifnya ini telah meninggal dunia. Jadi ahli warisnya ini misalkan mau mengajukan tuh bisa mengajukan akta pengganti akta ikrar wakaf. Karena si wakifnya udah nggak ada ya. Nah, kita lihat di mana yang 1 tahun. Wah, ini C udah salah. Terus Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri. Nah, kalau di sini Kepala KUA hanya atas usul wakif, ini salah ya. Di bawah sini baik atas inisiatif sendiri. Nah, oke. Berarti yang benar antara 1 sama ini. Nah, kalau di sini kan sejak akta ikrar wakaf. Nah, sedangkan sini sejak akta pengganti akta wakaf atas usul wakif ya, biasanya itu wakif ini kalau udah meninggal tuh nggak pakai akta pengganti akta wakaf ini ya. Itu rumusku walaupun mungkin berbeda ya. Jadi intinya jawabannya yang A ya. Jadi apabila nazir organisasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugas, maka baik KUA, wakif atau waris ini bisa ngaju ke BWI Badan Wakaf Indonesia, lembaga independen yang mengurus tentang perwakafan, minta diberhentikan ini nazirnya ya. Oke, di pasal 9. Jadi kalau kalian mau ngelihat
ada dua ya. Pertama Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf gitu ya, Undang-Undang wakaf ya, sama peraturan pemerintahnya, PP-nya. Nomor 42 tahun PP nomor 42 tahun 2006. Jadi sini ya, poin nomor 3, apabila nazir organisasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk pemberhentian dan penggantian nazir. Selanjutnya, pernyataan yang paling tepat di bawah ini adalah nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam sertifikat, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau tidak oleh kepala KUA. B. Nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf. Maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikan baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia. C. Nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta pengganti akta ikrar wakaf, maka pengurus pusat badan hukum bersangkutan wajib menyelesaikan baik diminta atau tidak oleh kepala Kemenak. D. Nazir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf, maka dipimpin badan hukum yang bersangkutan wajib menyelesaikan baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia. Jadi kan ini ada pengurus daerah, pasti ada pengurus pusat kan, ya. Terus yang dibuat pasti akta ikrar wakaf ya, akta ikrar wakaf, Jadi simpel lagi nih, kalau ini daerah tidak menjalankan apa yang tercantum dalam akta ikrar wakaf, maka pengurus pusat wajib menyelesaikannya. Kan bagian dari sini, jadi pusatnya wajib menyelesaikannya ya. Kita lihat di sini, nomor A, sertifikat. Salah udah pasti kan. Ini akta ikrar wakaf benar. Ini akta pengganti akta ikrar wakaf salah ya. Ini akta ikrar wakaf benar. Terus kita lihat sini, maka pengurus pusat badan. Nah, pengurus pusat benar. Kalau di sini maka pimpinan badan hukum salah. Jadi yang berurusan adalah pimpinan pusat yang untuk menyelesaikan permasalahan di daerah. 9 lagi ya tadi ya. Nazir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak melaksanakan tugas dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf, maka pengurus pusat ya. Akta ikrar wakaf, pengurus pusat organisasi bersangkutan wajib menyelesaikan baik diminta atau tidak oleh Badan Wakaf Indonesia. Nomor 203. Izin tertulis dari Menteri Agama untuk perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut kecuali, berarti yang beda sendiri. A. Perubahan status harta benda wakaf ya. Perubahan harta dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan jelas. B. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf benar. Ya kalau tidak bisa digunakan, kan tujuannya untuk dibuat sebagai sumur, ternyata nggak ada airnya, nggak bisa kan. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Iya. D. Sumber daya manusia nazir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf demi kepentingan umat tidak mencukupi dan tidak kualifikasi. Ini yang salah ya. Karena kecuali, jawabannya berarti yang D. Penukaran harta benda wakaf. Jadi izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. B. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Atau C. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
Pertanyaan nomor 24. Kewajiban nazir diantaranya adalah, ya, intinya ya nazir tadi apa? Ada wakif, menyerahkan benda wakaf ya ke nazir di sini. Nazir. Gimana caranya? Intinya benda wakaf ini dikelola biar terus-menerus ngasih pahala ke sini. Maka nazir wajib mengadministrasikan dan mengelola harta benda wakaf. Tentu. B. Mengembangkan dan mengawasi harta benda wakaf. Jelas. Selanjutnya, melindungi harta benda wakaf. Benar. Dan D. Semuanya benar. Maka jawabannya yang D ya. Semuanya benar. Nazir punya tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. C. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. D. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pertanyaan terakhir, masa bakti nazir adalah A. 5 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai peraturan perundang-undangan. B. 5 tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk beri kesempatan bagi yang lain yang berkompeten. C. 5 tahun namun dapat diangkat kembali jika berhasil mengadministrasikan dengan rapi harta benda wakaf. D. 5 tahun namun dapat dipersingkat jika tidak melakukan kewajiban dengan baik. Kan masa bakti nazir adalah, kalau kita lihat ya, di nomor C, 5 tahun namun dapat diangkat kembali jika berhasil mengadministrasikan dengan rapi. Ya gimana? Definisi rapi ini nggak jelas ya. Terus 5 tahun namun dapat dipersingkat jika tidak melakukan kewajiban dengan baik. Mana ada, sedikit jarang kalau seperti itu ya. Terus 5 tahun dan tidak dapat diangkat kembali untuk beri kesempatan bagi yang lain berkompeten. Gak ada aturan seperti ini. Jawabannya yang A, yang paling memungkinkan ya kalau kita nggak tahu peraturan. 5 tahun dan dapat diangkat kembali sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, di PP nomor 42 tahun 2006 ya. Masa bakti nazir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Nomor 2, pengangkatan kembali nazir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia apabila yang bersangkutan telah melaksanakan. Jadi masa bakti nazir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.